Koalisi Indonesia Bersatu. Kami dari kelompok 14 akan menyampaikan materi dengan judul Pendidikan dan Dakwah Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester dengan dosen pengampu Pak Weng. Terima kasih. Materi yang pertama yaitu materi mengenai pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat merupakan sebuah konsep yang menyatakan bahwa pendidikan itu bisa dilakukan di mana dan kapan saja tanpa adanya batas usia. Nah, pendidikan sepanjang hayat ini bermakna bahwa sepanjang kehidupan manusia akan selalu membutuhkan yang namanya proses pendidikan. Ini sesuai dengan dalil yang berbunyi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Nah, untuk tujuan dari pendidikan sepanjang hayat ini diantaranya adalah untuk mengembangkan potensi manusia, serta untuk manusia bisa berkembang mengikuti dengan perkembangan zaman, sehingga manusia ini bisa menghadapi tantangan yang bisa saja terjadi di masa depan. Materi yang kedua adalah Islam dan pendidikan keluarga. Keluarga merupakan pendidikan yang pertama yang didapat oleh anak. Lingkungan pendidikan yang pertama membawa pengaruh terhadap anak untuk melanjutkan pendidikan yang akan dialaminya di sekolah dan di masyarakat. Dengan kata lain, bahwa peran keluarga adalah suatu kewajiban yang harus diberikan kepada anaknya untuk dibentuk kepribadian bagi anaknya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Pendidikan agama dalam keluarga telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan diinterpretasi melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah sebagai berikut. Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan dalam pandangan Islam." Pendidikan dimulai dalam keluarga jauh sebelum anak lahir, yaitu dengan terlebih dahulu memilih pasangan hidup. Calon ayah harus memilih calon ibu yang baik, begitupun sebaliknya, karena ayah dan ibu akan berpengaruh besar terhadap perkembangan anak-anaknya. Ayah dan ibu yang tidak baik tidak akan mampu mendidik anaknya untuk menjadi baik. Dalam hal ini, Rasulullah SAW memberikan kriteria sebagai berikut. Wanita dinikahi karena 4 kriteria: karena harta banyak, karena keturunannya baik, karena rupanya baik, karena agama baik. Beruntunglah kamu yang memilih wanita karena agamanya. Dengan demikian, kamu akan berbahagia. Hadis Bukhari Muslim. Kriteria penting menurut hadis di atas ialah beragama, harta, dan kecantikan suatu saat akan hilang. Begitu pula dengan keturunan baik, tidak akan menjamin kebahagiaan. Bahkan dengan harta, kecantikan, dan keturunan baik mungkin akan membuat seseorang tinggi hati dan sombong. Dan yang menjamin kebahagiaan seseorang ialah apabila orang itu beragama dan berpegang teguh pada ajaran agamanya. Itulah yang akan menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Dalam melaksanakan pendidikan agama dalam keluarga dapat menggunakan pola atau metode pendidikan Qur'ani. Adapun pendidikan Qur'ani yang dapat dilakukan dalam pendidikan agama dalam keluarga diantaranya sebagai berikut. 1. Pendidikan keteladanan, yaitu suatu pola atau metode pendidikan dengan cara memberikan contoh yang baik kepada anak didiknya, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Keteladanan merupakan salah satu metode pendidikan yang diterapkan Rasulullah SAW dan dianggap paling banyak pengaruhnya terhadap keberhasilan. Seharusnya mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW karena dalam dirinya telah ada keteladanan yang mencerminkan ajaran Al-Quran. Contohnya, didikan subuh di pagi hari. Siapa nih yang masih hafal Mars didikan subuh? Ya, kegiatan di tanaman pendidikan Al-Quran. Yang keenam adalah didikan subuh. Kegiatan ini
diakan pada hari Minggu pagi, anak-anak melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid dan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan didikan subuh. Adapun kegiatan berupa latihan azan, pidato, pembacaan doa, hingga ceramah singkat dari ustadz pembimbingnya. Selanjutnya adalah metode dakwah. Metode dakwah ini tertuang di dalam Al-Quran ayat 125 pada surat An-Nahl yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Setelah kita mengetahui metode-metode dakwah dalam Islam, kita juga perlu mengetahui apa saja karakteristik dari seorang pendakwah. Karakteristik seorang pendakwah itu, yang pertama adalah dia harus berilmu dengan Al-Quran. Dia harus memahami ilmu Al-Quran. Dan di poin ini itu adalah kewajiban pertama yang harus dimiliki oleh seorang pendakwah. Yang kedua itu adalah dia harus mengamalkan ilmunya. Seorang pendakwah itu tidak boleh berbohong dalam perkataannya. Tidak boleh juga menyalahi zahir dan batinnya. Yang ketiga adalah penyantun dan berlapang dada. Seorang pendakwah itu dia harus mampu memberikan daya untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati dan pikiran. Yang keempat itu adalah seorang pendakwah dia harus berani untuk mengungkapkan kebenaran, berani untuk menyampaikan kebenaran. Yang kelima, seorang pendakwah itu dia harus bersih diri dan tidak boleh silau pandang terhadap apa yang sudah ada pada tangan orang lain ataupun sesuatu yang sudah dimiliki oleh orang lain. Contohnya nggak boleh syirik. Terus yang keenam itu adalah seorang pendakwah itu dia harus berilmu dengan keadaan umat pendakwah. Maksudnya itu adalah jadi seorang pendakwah itu dia juga harus tahu tentang adat istiadat, kebiasaan, pokoknya segala sesuatu yang berkembang di masyarakat si pendengar dakwah tersebut. Materi yang terakhir yaitu mengenai dakwah dan tantangan zaman. Dakwah dijabarkan sebagai gerakan pembebasan dari berbagai bentuk eksploitasi, penindasan, dan ketidakadilan dalam semua aspek kehidupan. Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah tantangan dakwah yang semakin hebat, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Tantangan itu muncul dalam berbagai bentuk kegiatan masyarakat modern, seperti perilaku dalam mendapatkan hiburan, kepariwisataan, dan seni dalam arti yang luas, yang semakin membuka peluang munculnya keranakan moral dan etika. Keranakan moral dan etika itu muncul semakin transparan dalam bentuk kemaksiatan karena didorong oleh kemajuan alat-alat teknologi informasi seperti siaran televisi, jaringan internet, dan sebagainya. Kemaksiatan itu senantiasa mengalami peningkatan dalam segi kualitas maupun kuantitas, seperti maraknya perjudian, minuman keras, dan tindakan kriminal. Hal ini terjadi di berbagai kawasan hingga menjamah ke wilayah yang semakin luas. Ini itu menjadikan semakin banyaknya generasi muda dan remaja yang kehilangan jati diri dan miskinnya akan ilmu dan iman.
Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Anthony Trix pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan ilmu gagasan ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, cara pemandangan sesuatu, atau sekelompok ide yang diajukan oleh pihak dominan kelas untuk anggota publik. Jika dikatakan dengan dakwah milenial, ideologi ini adalah ide dasar dan pemikiran akan perubahan yang akan dicapai untuk muatan dakwah, terutama pada kaum milenial yang harus masih sangat asyik dibicarakan pada beberapa nilai dasar ideologi dibina pada dakwah. Milenial tersebut, pertama, landasan filosofi dakwah ini bersifat progresif, di mana pemikiran yang terkandung dan entitas serta konten dakwah selalu bersifat progresif yang menuntut sedikit banyak adanya perubahan kekinian. Di sini maksudnya adalah dilakukan dengan berbagai macam kecanggihan yang dekat dengan kaum milenial seperti internet, media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, hingga YouTube. Dakwah tidak hanya dilakukan di area masjid dan di televisi karena dengan smartphone yang ada di genggaman, siapapun dapat mengakses konten dakwah tersebut. Kedua, metode dakwah yang harus disesuaikan dengan kebutuhan kaum milenial. Adapun kaum manula cenderung lebih dapat disentuh dengan bahasa subrani serta awalan kebaikan yang dapat dilakukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berarti, dan kami tidak mengutus seorang rasul tetapi dalam bahasa bangsanya sehingga ia dapat memberikan penjelasan kepada mereka. Ibrahim ayat 4. Tentunya karakteristik generasi milenial saat ini seperti yang sudah disebutkan di atas juga memerlukan pendekatan dakwah yang khusus pula. Keempat, jangan lupakan tujuan dari pendakwah itu sendiri, karena tujuan juga menjadi bagian dari pemikiran dan perubahan yang hendak dicapai. Tujuan juga secara tidak langsung adalah bagian dari ideologi yang harus diperbarluaskan. Sekian dari kelompok